Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali al-rijali fil jannah wa yaqawna bi-asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fadhim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Summa al-fatiha ila sahibil kitab Syekh Ibrahim al-Baijuri rahimahullah, summa ila sahibi Syekh Imam Muhammad Nawawi al-Bantani rahimahullah, summa ila sahibi al-Walid al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, nafa'ana Allah bima fi ulumi fid darain. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكرا والنفع والانتفاع والحث على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka kita sampai pada khatimah, penutupan. Artinya bab-bab yang berkaitan yang akan menjadi penutup kitab ini. Musannif berkata, nas'alullaha ta'ala husnaha. Kami bermohon kepada Allah manfaat yang baik dengan adanya penutup kitab ini. Beliau menyampaikan yajibu ala syahsin, diwajibkan pula kepada setiap orang yang beriman, adzakari wal unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan,
Aya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi ila adnani faqat. Untuk mengetahui nasabnya Nabi, keturunannya Nabi, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibundanya. Artinya diwajibkan tiap orang Islam mengetahui nasab-nasabnya Nabi sampai ke atas, terus sampai kepada Sayyidina Adnan. Amma ma ba'dahu fala yajibu ma'rifatuhu bila khilafin bal karrahahu Malik. Adapun silsilah setelahnya Adnan ke atas sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke nabi-nabi terus ke atas, tidak ada kewajiban mengenalnya tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Jadi kalau kamu kok sampai menghafalkan ke atas, boleh enggak? Ya enggak ada kewajiban. Ya boleh aja mau kamu hafalin, boleh aja mau kamu enggak hafalin. Malah Imam Malik mengatakan yang ke atas itu hukumnya makruh. Karena ada tuh sering anak kecil ya hafal sampai Nabi Adam, dari Nabi Muhammad terus ke atas ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, terus sampai. Kalau dihukumi oleh ulama secara umum nggak ada kewajiban. Adapun Imam Malik mengkhususkan, kalau ke atasnya Sayyid Adnan hukumnya makruh. Ini kesepakatannya ulama untuk mengetahui keturunan Nabi yang ke atas. Kalau ini nggak ada yang menghilafkan, nggak ada yang yang menselisihi, nggak ada. Yang sekarang lagi rame yang ke bawah. Nabi Muhammad nggak punya keturunan ke bawah, lagi rame nih. Ada orang-orang idiot yang menolak kalau Nabi itu punya keturunan gitu loh. Nah, kita jawabnya pakai apa? Kita kan bukan ahli nasab. Jawabnya pakai hadis aja. Jawabnya pakai berita agama saja. Udah nggak usah pakai ilmu sejarah, nggak usah pakai. Kamu setiap hari kalau baca tahiyat nyebutnya apa? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kamu doakan tiap waktu keluarganya Nabi Muhammad. Yang mana? Ya terus sampai ke bawah. Belum cukup. Itu mah keluarganya deket aja. Yang ke bawah mana buktinya? Yang ke bawah buktinya dari hadis yang disampaikan riwayat Imam Ahmad. Di Musnad Ahmad, riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa akan keluar dari keturunanku seseorang yang bernama Imam Mahdi. Namanya sama dengan namaku, bapaknya sama dengan bapakku. Dia keluar dari Madinah,
akan pergi ke Mekah nanti dan akan dibaiat dengan orang-orang yang ada di Mekah. Lalu dia akan menuju ke mana? Ke Masjid Putih, Menara Putih di mana? Dari situ akan menuju lagi ke Palestina. Ketika sholat di Palestina, sholat asar, muncullah Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa menjadi makmumnya di dalam sholat. Hadisnya panjang. Nabi mengatakan akan keluar dari keturunanku, bukan dari umatku. Lah kalau keturunan Nabi nanti akan mengeluarkan Imam Mahdi, berarti yang sekarang nggak ada gitu maksudnya. Atau Imam Mahdi itu usianya sudah tua, Beb. Lahirnya dulu ngumpet namanya. Nanti akan muncul lagi akhir atur aja lah. Udah jawabnya pakai hadis aja. Nabi langsung yang ngomong, akan muncul nanti Imam Mahdi seseorang dari keturunanku. Makanya banyak orang-orang yang ingin menghabisi keluarga Nabi biar Imam Mahdi enggak muncul. Nah yang begitu kok diragukan? Astagfirullah. Udah pakai hadis aja jawabnya sih, nggak usah pakai macam-macam lah. Apa kurang kuat hadis? Hadisnya sahih. Ya. Jadi jangan ikut-ikut sama orang-orang yang pikirannya ini rada nggak waras lah. Artinya udah 1400 tahun baru ngoceh. Kalau mau ngoceh itu ya ulama-ulama dulu yang lebih alim, yang lebih. Ini ada orang sekarang yang nggak ngerti apa-apa, ngoceh yang macam-macam. Jadi wajib kita mengetahui nasabnya Nabi dari arah ayahnya maupun dari arah ibundanya. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Yang pertama akan dibicarakan nasabnya Nabi dari arah ayahnya, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdillah. Nabi Muhammad itu ayahnya namanya Abdullah. Famin kalamihi radhiyallahu anhu minat tawil, dan di antara karya sastrawan, semoga Allah meridhoinya, tertulis syair Bahar Tawil. Ada yang mensyairkan tentang keluarganya Nabi. Laqad hakamal baduna fi kulli baldatin bi anna lana fadlan ala sadatil ardi wa anna abi dzul majdi wa syudadil ladzi yusaru bihi ma bainan nashzi ilal hafdi. Sungguhnya benar-benar telah ditetapkan oleh masyarakat di seluruh negeri dengan ketetapan bahwa sungguhnya kami mempunyai kelebihan atas pemimpin-pemimpin dunia, dan sungguhnya ayahku adalah orang yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, yang dengan hal itu dijadikan kebahagiaan tersendiri oleh orang kalangan pembesar baik umat Islam dari kalangan bawah maupun pada umumnya. Di nasab itu yang memutuskan bukan hanya seseorang, tapi diputuskan oleh masyarakat seluruh negeri. Orang yang dikenal, apalagi orang-orang Arab, orang yang kesukuan, kalau punya keturunan akan diketahui
anaknya siapa. Kalau ada orang kok ngaku-ngaku jadi anaknya seseorang, nggak bisa di sana. Karena satu sama lain saling mengenali. Maka ayahnya Nabi SAW di antara orang-orang besar yang punya kemuliaan, yang mana itu menjadi kebanggaan pada masa tersebut. Sayyid Abdullah itu meninggal ketika Nabi berada di dalam kandungannya. Ketika beliau melakukan perjalanan, kemudian pulang sampai ke kota Madinah, beliau sakit dan meninggal di sana. Dikuburkan pula di sana. Terus Sayyid Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah anaknya Abdul Muttalib. Ismuhu Amir au Syaibatul Hamdi. Nama aslinya adalah Amir atau Syaibatul Hamdi. Disebut Syaibatul Hamdi itu karena beliau mempunyai uban di kepalanya. Yang ubannya itu bercahaya. Sampai-sampai dikatakan kalau kota Mekah malam hari itu ketika melihat ada Abdul Muttalib di situ, udah nggak butuh lagi cahaya lagi yang lain, karena sinar dari cahaya ubannya, rambutnya Abdul Muttalib. Maka disebut Syaibatul Hamdi. Syaiban itu orang yang punya rambut putih. Nama aslinya adalah Amir. Adapun Abdul Muttalib adalah julukannya. Sayyid Abdul Muttalib bin Hashim, anak dari Hashim. Maka nama aslinya adalah Amr atau Umar. Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini bersaudara berdua, satu Hashim, satu Muttalib. Makanya dari dua keluarga ini, Hashim dan Muttalib, keduanya orang-orang yang dilarang menerima zakat. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keduanya itu, Hashim dan Muttalib, anaknya Abdu Manaf. Sayyid Abdu Manaf nama aslinya adalah Mughirah. Mughirah abahnya lagi bin Qusay. Bidhammi wa fathihi ismuhu Zaidun au Yazid. Qusay ini julukannya, nama aslinya adalah Zaid atau Yazid. Bapaknya lagi, ayahnya lagi bin Kilab. Ini julukan pula, maka nama asli adalah Hakim. Bi fathihi wa kasrihi au Mughirah au Muhadzab. Itu nama aslinya. Adapun Kilab adalah julukannya. Ibn Murrah, bapaknya lagi bernama Murrah. Ayahnya lagi Ibn Ka'ab bernama Ka'ab. Ayahnya lagi bernama Lu'ay. Ayahnya lagi Ibn Ghalib. Ayahnya lagi bin Fihir.
ayahnya lagi bin Malik, maka Malik ini wa kunyatuhu Abu Harith, yang bernama Abu Harith. Ayahnya lagi bin Nadhr, ismuhu Gesh. Ayahnya lagi bin Kinanah. Maka Kinanah ini adalah kana syaikhan hasanan aziman, azimal qadri, taqsidul arabu ilaihi li ilmihi wa fadlihi. Kinanah ini adalah seorang syekh, orang guru yang bagus perangainya, tinggi derajatnya, maka setiap orang datang kepadanya karena ketinggian ilmu dan keutamaannya. Ibnu Huzaimah, ayahnya lagi bernama Huzaimah. Ayahnya lagi bin Mudrikah. Wa ismuhu, nama aslinya adalah Umar ala sahih, wa kana fihi nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahiran. Maka pada dirinya Mudrika ini cahaya Nabi muncul secara dhahir pada dirinya. Ayahnya lagi bin Ilyas, wa ismuhu Husain, wa kunyatuhu Abu Amr, wa kana yasma'u fi sulbihi talbiyata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufata fil hajj. Maka pada Sayyidina Ilyas ini, beliau termasuk orang-orang yang bisa mendengar dari sulbinya talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal pada musim haji. Labbaik Allahumma labbaik. Dari sulbinya, sulbinya mengeluarkan suara yang sampai bisa didengar oleh yang lainnya, dan suara talbiyahnya orang yang pergi haji. Ibnu Mudhar, ayahnya lagi bersama Mudhar, bernama Mudhar. Nama aslinya adalah Amr, wa kunyatuhu Abu Ilyas. Ibnu Nizar, ayahnya lagi bernama Nizar, wa ismuhu Jildan. Ibnu Ma'ad, ayahnya lagi bernama Ma'ad. Walamma sallallahu buhtan sara alal arabi amarallahu armaya'a ayyahmilahu alal buraqi kaila tusibahu an-niqmatu, wa fa'ala dhalikal armaya' wahtamalahu ma'ahu ilal ardi syam, fanasha'a fi bani Israel summa ada ba'da an sakanatil fitnah bimauti buhtan sara. Maka ketika pada masa itu kerajaan dipimpin oleh seorang yang berkuasa yang bernama Buhtansor terhadap orang-orang Arab. Di raja-raja pada masa itu yang memimpin, ada raja-raja yang kemudian berkuasa yang bernama Buhtansor. Maka Allah memerintahkan kepada Armaya untuk membawa Ma'ad ini di atas buruk malaikat, agar ia tidak tertimpa kecelakaan. Maka dilakukanlah hal itu dan membawa Ma'ad bersamanya ke negeri Syam. Lalu ia tumbuh di sana dan besar di kalangan Bani Israel. Kemudian kembali setelah tenang keadaan dan kematian Raja Buhtansor. Ini raja yang
zalim, raja yang menyebabkan banyak bencana di negeri Arab pada masa itu. Nah, di dalam sulbinya Sayyid Ma'ad ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menyelamatkannya, memindahkannya ke tempat yang aman. Ketika sudah nggak ada fitnah, dikembalikan lagi ke negeri Arab lagi. Kemudian Ma'ad, ayahnya lagi namanya Ibnu Adnan, ayah namanya Adnan. Dan Adnan ini wa kana fi zamani Musa alaihissalam ala sahih. Maka Sayyid Adnan ini hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika Sayyid Ma'ad itu dipindahkan ke Bani Israel, ya zamannya ya mendekati zaman Nabi Musa. Setelah Nabi Musa negerinya aman dari Fir'aun, kemudian pindah ke mana? Palestina, menyeberangi lautan, maka ada perpindahan ya Sayyid Ma'ad dari Arab ke Bani Israel. Nah, kalau Sayyid Adnan hidupnya pada masanya Nabi Musa alaihissalam. Wa ijma'al ulama ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama intusibat ila Adnan. Dan telah bersepakat para ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silsilahnya dinisbatkan sampai kepada Sayyid Adnan, karena ini langsung dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ke atasnya Nabi nggak pernah menyebutkan, hingga walaisa fiha ba'dahu, tidak ada nasab sesudahnya. Ai Adnan maknanya sesudah Sayyid Adnan ila Adam alaihissalam. Kenapa laisa thoriqon shahihan, enggak ada riwayat-riwayat yang sahih fi ma yunqalu, dari riwayat yang dinukil, lima waqa'a fihi minal aqwalil mukhtalifatin al mutaba'idah, yang mana riwayat-riwayat yang menceritakan tentang dari Sayyid Adnan sampai ke Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, itu riwayat-riwayat yang saling bertentangan dan saling menjauh. Satu ngomong jumlahnya sekian, satu ngomong jumlahnya sekian, satu ngomong ketemunya ini satu, hingga beda-beda pendapat yang satu dengan yang lainnya. Maka yang terbaik kita hanya diperintahkan untuk mengetahuinya sampai Sayyid Adnan, tidak lebih. Kalau lebih bagaimana? Nggak ada kewajiban dan nggak ada yang jamin kebenarannya. Bahkan Imam Malik memakruhkan hal tersebut. Selesai sampai kepada Sayyid Adnan. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam, adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayah ibundanya itu adalah bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Aminah. Beliau adalah putra dari Siti Aminah, As-Sayyidah Aminah, seorang yang suci, seorang yang bersih, walaupun tinggal di kota Mekah, tapi sama sekali nggak pernah berurusan dengan berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Binti Wahab, Sayyidah Aminah ini anak dari Sayyid Wahab. Sayyid Wahab bin Abdi Manaf, Sayyid Abdi Manaf bin Zuhrah. Zuhrah ini nama laki-laki, bukan nama perempuan. Abdu Manaf di sini bukan Abdu Manaf kakeknya Nabi, lain lagi nih.
Kan Nabi tadi Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf di sini beda dengan Abdi Manaf yang jadi kakeknya Nabi. Sama namanya tapi beda orangnya. Ayahnya Abdi Manaf namanya Zuhrah. Ayahnya Zuhrah namanya Kilab. Nah, Kilab inilah yang sama dengan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kilab punya anak namanya Qusay sama namanya Zuhrah. Yang Qusay mengeluarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Zuhrah sampai kepada Siti Aminah radhiyallahu an. Wa Abdul Manaf alladzi fi nasabi sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ghairu Abdi Manaf jaddihi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi. Wa Kilab hadza ahadu ajdadihi sallallahu alaihi wasallam. Wa tajtami'u ay Aminah ma'hu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Maka berkumpullah silsilah Sayyidah Aminah bersama kakeknya Nabi itu di Sayyid Kilab. Wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam mutahharun min sifahil jahiliyah. Adapun silsilah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disucikan min sifahil jahiliyah, dari perkawinan dengan cara jahiliyah. Walam yalidhu illa nikahun kanikahil Islam, dan mereka tidak pernah melakukan pernikahan kecuali pernikahan secara Islam. Maka siapapun yang melahirkan dari mereka hasil dari pernikahan secara Islam. Min ladun Adam ila an waladahu sallallahu alaihi wasallam abuhu wa ummuhu. Maka dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh bapak dan ibunya, semua pernikahan mereka pernikahan Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastadalla ba'duhum biqauli sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama mengambil dalil dari sabdanya Nabi. Apa Nabi bersabda? Lam azal anqilu min aslabit tahirah ila arhami zakiyati tahirah. Aku berpindah-pindah dari sulbu orang-orang yang suci ke rahimnya orang-orang yang suci pula. Ini hadis ini. Nabi mengatakan aku berpindah. Aku itu berarti mulai kapan tuh? Mulai Nabi Adam alaihi salam. Berpindah dari Nabi Adam ke Siti Hawa. Nabi Adam punya sulbi yang suci, masuk ke rahimnya Siti Hawa yang suci. Dari Siti Hawa lahir ke anaknya laki-laki bernama Sis, masuk ke sulbinya yang suci. Sis kawin kepada istrinya, masuk ke rahim istrinya yang suci. Lahir lagi ke anaknya laki-laki, masuk ke sulbinya yang suci, kawin lagi dengan orang yang suci, masuk ke rahimnya, terus berpindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci, terus sampai kepada abahnya Sayyid Abdullah dan pindah ke rahimnya Siti Aminah radhiyallahu an sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu lahirnya 2 kali. Kalau kita kan lahirnya sekali. Yang merasakan kelahiran kamu siapa?
Hah? Ibu, bapak ngerasain nggak? Hah? Enggak. Kalau Rasulullah bapaknya ikut ngerasain. Ketika sulbi Rasulullah masih ada pada diri bapaknya, dalam diri bapaknya terdapat banyak keistimewaan. Terpancar cahaya, terpancar nur, terpancar banyak. Ketika sulbi nur itu pindah, dia ngerasain, pindah dah. Lepas. Merasakan pindahnya, hamil dah istri saya. Gitu loh. Saya mau nanya, kamu waktu istri kamu hamil, kamu ngerasain nggak? Nggak ngerasain apa? Rasulullah nggak begitu. Tiap bapak-bapak mereka, tiap ayah-ayah mereka yang di dalam sulbinya ada terkandung nur Rasulullah, ketika pindah mereka merasakannya. Iya, karena setelah pisah nurnya hilang, banyak kemuliaannya berkurang, banyak cahayanya redup. Kenapa? Nurnya sudah pindah ke rahim istrinya, gitu. Maka di rahim istrinya berkembang dengan istimewa. Lalu lahir lagi, terus begitu hingga Nabi lahirnya 2 kali. Bapaknya ikut ngerasain ngelahirin, maknya ikut ngerasain ngelahirin. Makanya kalau di kitab berjanji Nabi dilahirkan dari mulai awal pindah dari sulbi ayahnya diketahui, lalu keluar dari rahim ibunya pun diketahui. Nah, diriwayatkan Nabi lahirnya kalau dari rahim ibunya kan bulan Maulid. Kalau lahir dari rahim ibundanya dikatakan bulan bulan Sya'ban dikatakan bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini jelas bahwa ayah ibunya Nabi adalah orang-orang suci. Jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka. Hati-hati nih. Ada kelompok-kelompok sekarang yang berpegang kepada teks-teksnya hadis. Mereka katakan bahwa ayah ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Dari mana buktinya? Nabinya sendiri yang ngomong. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu ada di dalam neraka. Dia ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bapakku di mana? Bapakmu di neraka. Maka orang itu mukanya langsung merah. Terus tanyalah, bapakmu di mana? Nanya lagi ke Rasulullah. Karena bapak yang disebut neraka, dia nanya, kalau bapakmu di mana ya Rasulullah? Bapakmu dan bapakku di dalam neraka. Dari hadis itulah orang-orang ini mengatakan bahwa ayahnya Nabi dan ibundanya Nabi masuk ke dalam neraka. Padahal dari hadisnya Nabi, mereka adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Nabi bapakku, abi, itu adalah pamannya, bukan ayah kandungnya. Orang ini ngotot, nggak bisa. Kalau paman ya ami, bukan abi. Kalau abi itu ya ayah. Kalau paman apa? Ami. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Lahab. Bunyinya apa? Tabat yada abi lahabi. Maka nanti ini ngomong orang itu, besok kalau baca Al-Lahab kamu ganti tabat yada ami lahabi wa tab, gitu. Jangan yada abi lahab. Buktinya abi lahab disebutnya, bukan ami lahab. Kalau
nyebut paman harus ami, surat Al-Hab bunyinya gimana? Tabat yada ami lahabi watab gitu mestinya, bukan tabat yada abi lahabi watab gitu mestinya. Jadi orang-orang ini gara-gara terpaku sama teks hingga mengatakan ayah ibundanya Nabi itu ada di dalam neraka. Ini orang-orang yang terpaku pada tekstual. Kemarin saya baru ngaji. Ada yang nanya, Bib, itu di Quran ada surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad. Huwa itu kan panggilan atau kata ganti untuk laki-laki, Bib. Lah apa Tuhan itu laki-laki, Bib? Kok kata gantinya pakainya huwa? Ini termasuk orang-orang yang ngajinya nahwu, habis ngaji nahwu, ngaji hadis, ngaji tafsir, nggak pernah ngaji akidah. Itu begitu sebabnya tuh. Hingga ketika ketemu teks-teks yang begitu, mereka salah memaknai. Nanti ngartiin huwa diartikannya apa. Di Quran ada kalimat tangannya Allah, ntar diartikan apa. Ada perkataan abi dalam neraka, bapak Nabi masuk neraka. Maka jangan melangkah belajar yang lain sebelum kamu sampai mengerti ilmu tauhid. Pahami dulu akidah, ini dasar pondasi agama kamu. Kamu mau ngaji kitab apa saja, dasari dulu ngaji tauhid, nanti beres. Ada orang ngaji nahwu, habis itu ngajinya kitab gede-gede, nggak ngaji tauhid, ya rusak begitu. Apalagi ngajinya habis itu tafsir, ngajinya hadis, nggak nginjek, nggak pernah melangkah kepada tauhid, rusak, pemahamannya rusak. Mereka akan terpaku sama teks, nggak akan pernah memahami yang sebenarnya. Maka pondasi ini adalah akidah. Ini perkara yang penting untuk membangun agama. Semua ilmu yang lain yang kamu pelajari bisa kamu pahami dengan benar kalau pondasi keilmuan kamu sudah ngaji ilmu tauhid. Kalau enggak, mesti melenceng, mesti rusak. Apalagi ngajinya kitab-kitab gede-gede. Makanya zaman sekarang ini yang terpenting kata para imam kita adalah kuatkan pondasi kamu, karena sudah banyak kelompok-kelompok tadi yang sudah keluar dari pondasi ini. Dia ngaji nahwu, dia ngaji hadis, dia ngaji tafsir tanpa belajar lagi ilmu akidah, hingga pemahamannya tentang agama kadang keluar dari relnya ahlu sunnah wal. Ketika disebut kamu bukan ahli sunnah, marah. Ketika disebut kamu ahli sunnah tapi akidahnya keluar dari akidah ahli sunnah, bagaimana? Maka ini penting kita sampaikan, jangan ikut-ikut sama orang-orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka. Dalilnya gampang saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Ayat itu malah, bukan hadis lagi. Ayat Quran menyebutkan kunna la mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum tersebut. Lah ayah ibunya Nabi kan nggak kebagian risalahnya Rasulullah, meninggal di waktu Rasulullah. Dan bagaimana kok disebut di neraka? Itu bagaimana asalnya, bagaimana kok bisa masuk neraka? Makanya seminim-minimnya ayah ibundanya Nabi itu di dalam surga. Surganya orang-orang fatroh. Fatrah itu apa? Orang-orang yang surganya bonus dari Allah. Beda sama surganya orang-orang yang punya amal.
Di surga itu ada dua, ada surganya orang fatroh, ada surganya orang yang punya amal. Nah, karena Nabi kepengen masuk surga bersama orang tuanya, maka riwayat Siti Aisyah menceritakan Nabi kemudian minta kepada Allah agar ayah ibundanya dihidupkan, terus disyahadatkan, kemudian dimatikan kembali hingga ayah ibunda Nabi meninggal dalam keadaan Islam, hingga nanti ketika bangkit akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wah, itu hadisnya dhaif menurut periwayatnya, tapi menurut maknanya ahli uqala, ahli akli, ahli tauhid itu jaiz. Nabi Isa boleh saja menghidupkan seseorang, apalagi pemimpinnya para nabi. Itu mikirnya dong. Wong yang bukan pemimpinnya aja bisa menghidupkan seseorang, apalagi pemimpinnya para nabi. Maka Rasulullah mohon kepada Allah agar ibundanya dihidupkan, ayahandanya dihidupkan, kemudian disyahadatkan, masuk Islam dan dimatikan kembali dalam keadaan muslim. Ini yang wajib kita imani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah itu pondasi dasar. Kamu membangun agama nggak pakai pondasi ini nggak bisa, nggak, rusak. Apalagi tiba-tiba mau bangun agama nggak pakai madhab, oh sudah rusak. Madhab itu gambarannya apa? Madhab itu kayak jembatan antara kita dan Rasulullah, itu jauh jaraknya. Untuk tahu cara ibadahnya Nabi, sholatnya Nabi, zakatnya Nabi, puasa Nabi, kita jauh susah. Ibaratnya ada sungai di depan kita, untuk sampai ke sana kita harus punya jembatan yang membawa kita. Nah, jembatan itu namanya madhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Madhab ini yang bawa kita ke sana. Akidah, madhabnya pakai apa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Oh, nggak perlu pakai madhab, langsung Quran. Bagaimana bisa? Jarak kita ke Nabi jauh. Kalau nggak pakai madhab, mau berenang kamu? Bagaimana? Dengan jarak yang jauh itu bisa memahami cara ibadah Nabi sempurna, hanya modalnya pakai Quran, hadis, dan ilmu yang terbatas. Maka nggak bisa kita sampai pada hal itu kecuali minta pertolongannya madhab. Lah madhab udah terbentuk semua, tinggal kamu milih madhab yang mana yang kamu mau pakai. Mau Hanafi boleh, mau Hambali boleh, mau Syafi'i boleh, mau Maliki boleh. Gak usah bikin madhab baru. Ada lagi madhab Soekarno, la ilaha illallah. Pernah dengar kan? Oh, nggak ngikutin medsos berarti. Iya. Ada sekarang namanya madhab Soekarno, Pak. Kata mereka apa? Saya kan nggak lihat masa hidupnya mereka. Gimana mau ikut mereka? Yang saya ikuti ya orang yang saya lihat masa hidupnya. Ya, lah kalau mau ngikutin masa hidupnya, yang namanya para nabi ini kan punya penerus. Penerusnya nabi siapa? Ya para ulama. Kalau kamu pakai jembatannya Syafi'i, ya ambil ulama Syafi'i yang hidup sekarang. Lihat cara ibadahnya, lihat cara sholatnya, lihat cara zakatnya, gitu dong.
Karena ulama Syafi'i ini akan nyambung ke gurunya guru sampai Imam Syafi'i sampai ke sahabat Nabi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kalau nggak pakai jembatan ini mau pakai apa kamu beragama? Jadi bahaya. Sekarang banyak orang-orang aneh nggak ngerti ini mau cari tenar atau mau cari panggung atau memang otaknya rada idiot atau rada keblinger. Makanya akhir zaman ini akan muncul banyak kelompok-kelompok yang kata Nabi mereka adalah kelompoknya Dajjal. Mereka kelompoknya orang-orang yang menyesatkan. Hati-hati nih. Kelompok-kelompok orang-orang yang membawa kita akan keluar dari agama Islam. Di masa yang begitu, hal yang paling penting untuk kita apa? Jaga akidah. Nggak ada yang lain. Ketika kamu hanya mempertahankan sholat kamu, puasa kamu, haji kamu, berat. Yang akan kita pertahankan hanya akidah. Ketika akidah bisa kita bawa sampai mati, itu akan menyelamatkan kita dari neraka yang selama-lamanya. Maka pegang akidah kuat-kuat, jangan lepas dari akidah hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikuti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan jalan ini kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam sampai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarafna wa annana asrabna lalada ashrabna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa syairil hilani wa kulli mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa julan manna lam iktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi adada tasi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.